Abel, kayaknya Michael, Gisel mungkin orang lama ya. Abel nih kayaknya yang baru ya, Bella ya. Bella atau Abel nih? Gambarnya Abel, gambarnya Bella. Oke. Nah, teman-teman, hari ini di selain soal dari Koko juga buka apa acara teman-teman kirim soal ke grup ya, grup yang matematika SD SMP yang new normal itu sudah dibuka. Teman-teman bisa kirim apa soal-soal yang kali teman-teman belum paham ya. Nanti kita bahas nih rame-rame. Jadi temennya yang ada di sini juga bisa coba soal yang temennya nggak bisa ya. Jadi nanti Koko kasih waktu 5 menit ya. Nanti bisa mengerjakan juga ya soal-soalnya. Ya baru datang Aileen ya. Koko buka lagi untuk soal belum audionya belum ya. Oke, Aileen selamat datang. Apa hari ini Koko buka kesempatan untuk kasih soal dari Aileen ya. Mau matematika, mau fisika, mau kimia ya. Berubah lagi namanya Cia ya. Oke. Oke, Cia boleh tanya soal taruh di grup ya. Nah, sambil menunggu teman-teman punya soal, Koko kasih soal juga dari Koko ya. Nanti habis 5 menit kita bahas dan Koko kasih dasar teorinya ya. Oke, teman-teman. Halo kok, soalnya belum ada sih. Oke, nggak apa-apa. Berarti sudah paham ya. Sebagian besar soal-soal sekolah sudah paham ya. Oke, Koko sharing dulu soal yang kemarin ya. Yang Koko sudah share di grup. Bentar ya. Bisa buka, nih. Soalnya lagi loading ya. Oke, ini teman-teman. Oke. Nah, sekarang nomor 27 berarti teman-teman ya. Koko sharing ya soalnya. Ini dia nomor 27. Teman-teman sudah dapat ya soalnya. Nah, sambil nunggu soal dari teman-teman, Koko dan teman-teman, kita kerjain ini nomor 27, nanti 5 menit kita sharing bareng-bareng ya. Silakan waktunya di jam 6 lewat 6, berarti di jam 2 lewat 11 ya, teman-teman kita bahas nomor 27. Jadi berapa banyak pohon jagung yang ada di kebun itu ya? Pertanyaannya itu, berapa banyak pohon jagung yang ada di kebun itu ya? Oke, di sekolah sudah paham kok. Oke, thank you Cia. Oke, saya stop dari dulu, saya sharing lagi ya. Ini jadi sedikit nih. Bentar ya. Oh iya, ke hapus ya. Oke, sebentar ya. Teman-teman sebentar. Eh, saya buka dulu websitenya ya. Oke, teman-teman. Tadi kebuka streaming ya. Ketutup websitenya jadinya. Teman-teman sudah nonton Sub-Zero ya? Siapa artis Indonesia yang main film di bioskop?
Mortal Kombat? Ada artis Indonesia yang main siapa? Yang jadi Sub-Zero-nya? Oh, pada nggak ngikutin ya. Film-film bioskop, film baru nggak pernah ngikutin ya teman-teman ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Ya ini soalnya sudah hadir lagi ya, sudah hadir lagi soalnya. Nomor 27, berapa banyak pohon jagung yang ada di kebun itu? Tadi di 211 ya. Teman-teman 2 menit lagi. Kalau teman-teman kirim soal di grup, kasih kabar ya di chat ya. Oh film apa? Ini baru nyambung ini. Film apa ya si Colin ya? Film ini ya Sub-Zero, Sub-Zero, Mortal Kombat ya. Mortal Kombat, Mortal Kombat Sub-Zero ya. Oh, oke. Siapa artis Indonesia yang main itu jadi tokoh utama, jadi Sub-Zero-nya, yang bisa membeku kan? 1 menit lagi ya. Oh ya, Joe Taslim ya. Oke, oke, oke. Nah, itu dia. Udah nonton, Colin? Oh, belum. Oke. Ya, ini tadi nunggu di ini aja, internet ya, yang gratisan ya. Oke. Nah, teman-teman, eh nonton di mana? Oh, biasanya di ini, apa, tadi ada situsnya tuh ya. Udah dikasih sama temen Koko ya. Jadi sharing tau film deh ya. Terus tadi ada yang kebuka lagi tentang tablet ya. Tablet yang murah, tapi dia cepat ya. Mate Air, mereknya Huawei ya. Sama satu lagi, apa tuh? Eh, Aldo Cube ya, Aldo Cube. WTP ada. Oke, WTP, WTP maksudnya belum ada ya, masih film baru. Oke, jadi ngomongin semua nih, ngomongin tablet ya. Tablet Huawei Mate, Mate apa? Mate Air ya. Itu ya, speednya mirip lah 7 nanometer ya, speed prosesornya. Sama satu lagi yang Aldo Cube ya. Aldo Cube itu yang 8 GB, yang RAM-nya 8 GB tuh yang paling gede. Sama dia punya apa ya, yang T618 ya prosesornya. Itu setara sama Snapdragon yang 675 ya. Teman-teman, waduh ini kayak promosi ini ya, tablet ya. Itu yang termurah sih, sekitar budget sekitar 3 jutaan ya, dapat ya. Ketimbang kita beli tablet yang lain-lain ya, itu lumayan bagus ya, fungsional. Oke teman-teman, ini udah di jam 2 lewat 12 ya, lewat 1 menit jadi cerita tablet ya. Tablet bukan yang obat tablet ya, tablet yang buat touchscreen ya. Oke. Ya teman-teman, nomor 27 apa jawabannya? Jadi tadi kebuka ya, website itu juga masih nongol website ya. Di Shopee, di Tokopedia ya, sama Notebook Jakarta ya. Jadi ada websitenya mereka. Oke teman-teman, nomor 27 ini ngerti nggak? Ini gampang ya. Yang penting tahu visualnya, pasti bisa nomor 27 ya. 27 ini sebidang kebun jagung berbentuk persegi panjang. Dengan panjang 15 meter dan lebarnya 10 meter ya. Panjang jagung ditanam dalam baris dan kolom. Lihat gambarnya, oh itu ada dot-dotnya ya. Ada kolom, ada baris. Kolom itu teman-teman yang vertikal. Baris itu yang horizontal ya. Oke. Masing-masing pohon jagung ditanam 50 cm dari pohon jagung yang berdekatan. Yang terdekat maksudnya. Pohon jagung yang terdekat pada baris dan kolom yang sama. Jaraknya 50 cm ya teman-teman ya. Pohon jagung dekat
tapal batas adalah 50 cm dari pagarnya. Nah, berapa banyak pohon jagung yang ada di kebun itu? Teman-teman sudah ada yang jawab? Berapa jawabannya? Nah, kalau ini dasar teorinya apa? Dasar teorinya ya teman-teman ya. Persegi panjang itu luasnya panjang kali lebar. Teman-teman mesti tahu itu. Tapi nggak dilihat juga ya di sini caranya ya. Dengan luas dan patokannya kita mesti tahu ada panjang, ada lebar di persegi panjang. Oke, Koko gambar aja ya, pakai whiteboard ya, teman-teman ya. Bentar ya, Koko ke whiteboard dulu. Oke, teman-teman. Ini banyak banget yang chat, ada 14 ya. Oh, oke. Ya, chatnya ada 14. Nah, sekarang kita ke persegi panjang ya, teman-teman ya. Persegi panjang. Jadi aku gambar persegi panjang ya. Nah, ini. Nah, habis itu teman-teman punya jaraknya panjangnya 14 meter. Ini 14 meter, teman-teman. Awalnya kan 15 ya. Kan dipotong 50 cm ya, 50 cm. Ini maksud 0,5 ya. 50 cm itu 0,5 meter, teman-teman. Oke, jadi panjangnya itu 15, sorry. Ini totalnya 15 ya. Di dalamnya 14, jadi pinggirnya 0,5, pinggir kanan 0,5 ya. Nah, kemudian kita punya 10 di sini. Nah, di sininya 9 ya, teman-teman. Ya, 9. Kenapa? Karena potongannya 50, 50, 0,5, 0,5 juga ya, sama ya. Ini secara vertikal 0,5, 0,5 juga ya. Oke. Nah, habis itu setiap banyaknya baris pohon jagung, eh, ini baris ya, kita ngitungnya secara baris, terus secara kolom. Ini baris dulu ya, baris. Pohon jagungnya ada berapa sih gitu ya. Di secara barisnya, baris itu berarti ada 14 ya, teman-teman, yang 14. Karena ini baris kan yang horizontal, jadi yang panjang. 14 meter dibagi 0,5 meter ditambah 1, teman-teman. Nah, ini mau jadiin ke meter atau jadiin ke sentimeter ya? Sentimeter aja ya, teman-teman ya. Ini 14-nya 14 1400 ya, cm. Dibagi 50 cm. Ditambah 1. Kenapa begitu? Karena ada yang dari 0 kan, 0 cm itu udah ada satu pohon ya, teman-teman. Dari 0 cm sudah ada satu pohon, teman-teman. Ya, oke. Jadi ini ditambah. Jadi ini 28, hasil baginya ditambah 1. Jadi 0 cm sudah ada satu pohon. Jadi kenapa ditambah 1 itu alasannya. Ini 29 pohon. Belibet ya ngomongnya. Apa? Kolom sekarang. Kolom itu berarti lebarnya karena vertikal ya, teman-teman. Ini ada 9 ya. 9 meter berarti 900 cm dibagi 50 cm ditambah 1. Jadi ini 18 tambah 1, teman-teman. Ya. Kemudian jadi 19 pohon. Karena
ditanya banyaknya di kebun itu, berapa pohon jagung, banyak totalnya, berarti 29 kali 19, teman-teman. Total pohon yang bisa ditanam adalah 551 pohon. P aja ya, nggak muat tulisannya ya. Jadi jawabannya adalah 551 pohon, teman-teman. 551 pohon. Itu dia, teman-teman. Silakan disalin ya, teman-teman ya. Kalau yang sudah paham, di foto ya, boleh. Atau dicuekin aja, udah ngerti ya, boleh. Oke, teman-teman, kita ke nomor 28 habis ini ya, teman-teman ya. 28. Ada yang mau bertanya di soal ini? Soal ini apa dasar teorinya? Kenapa dikali ya? Nggak ada yang nanya kenapa dikali ya. Misalkan Koko punya ada 3 ya, 3 pohon. Secara baris ada 2 baris, secara kolom ada 3. Berarti baris kali kolom kan? Kalau mau cari tahu berarti 3 kali 2 ya. Kalau mau cari tahu ada berapa sih pohonnya dari 3, dotnya 3 lagi gitu ya. Jadi kan artinya ini gambarnya berapa? 3 kolom, 2 baris ya. Berarti tinggal kali aja. Kolomnya ada berapa? 3, barisnya ada 2. Ya udah berarti tahu jawabannya 6 gitu ya. Jadi teman-teman kenapa harus dikali biar tahu total semua pohonnya ya. Karena luas banget ya tempatnya. Jadi tinggal ujung sama ujungnya aja ya. Ujungnya maksudnya barisnya, satu baris ada berapa, satu baris kolom ada berapa, ya udah itu tahu totalnya jadinya. Oke ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 28. Sudah ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke ya. Ini nggak ada yang kirim soal ya? Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, tadi Colin baru bergabung ya. Apa? Boleh kirim soal ya sekarang dijawabnya sama Koko sekarang ya. Jadi kalau ada yang nanya minta dijawabin di luar jam kelas ini, tunggu lagi minggu depan ya. Nanti dijawabin di kelas minggu depan, gitu ya. Jadi kalau di luar jam ini, Koko kebanyakan ada dikasih tugas sama murid lesnya. Murid les Koko banyak soalnya, itu banyak yang harus Koko kerjain sih. Sama Koko juga di sekolah ada bikin apa soal-soal olimpiade ya. Oke teman-teman. Em, sudah ya, saya stop sharing. Jadinya di nomor 28 teman-teman. 28 ini gambarnya segitiga ya teman-teman ya. Gambar 3 buah segitiga, ada sudut-sudutnya. Nah sekarang silakan teman-teman kerjain 5 menit dari sekarang jam 2.22, berarti nanti kita bahas bareng-bareng di 2.27 ya. Silakan teman-teman. Oke. Ya, koneksi internetnya putus-putus ya. Oke. Koko backup lagi deh sama smartphone ya. Bentar ya. Ini XL live on XL. Oh 30 ya. Bentar ya. Masih kurang tepat, Colin.
Nanti kok kasih dasar teorinya ya, teman-teman ya. Colin coba lagi ya, cari lagi. Sudah nggak, koneksinya nggak low ya. 20 ya. Masih belum, di atas 20 dan 30 ya. Tiga puluh lima. Belum Colin. Belum tepat ya, bukan 35 ya. Gampang ya, teman-teman ya. Soalnya. Nah, teman-teman, kalau di rumah ada buku bekas, ada program berdana buku ya. Jadi teman-teman buku bekasnya bisa disalurkan. Nanti tanyain Bro Tony ya. Teman-teman juga ada yang mau bertanya, silakan. Waktunya 2 menit lagi untuk soal nomor 28. Oke, satu menit lagi teman-teman. Pertanyaannya sudut BCD ya. Teman-teman, BCD berarti sudut C, di mana yang diapit oleh B dan C. Jadi taruh sudutnya di C ya, teman-teman. Tapi diapit sama sudut titik D sama D. Oh ya, pusing, nggak apa-apa. Berarti apa? Kita berpikir ya. Pusing ya. Kalau nggak pusing berarti kita nggak berpikir ya, nggak apa-apa Colin. Udah makan belum Colin? Makan dulu. Kalau dia merasa pusing, kita mikir dikit pusing berarti kita kekurangan energi ya teman-teman ya. Nah, kalau berpikir dia pusing kepalanya berarti energi kita kurang, berarti kita mesti makan. Minimal minum 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 yang ada glukosa ya, gula yang manis-manis sehingga bisa langsung jadi karbohidrat. Terus bertambahlah energi jadi tidak pusing teman-teman. Oke ya. Nah, ini udah 28 ya, udah lewat ya. Kita bahas ya teman-teman ya. Oh, udah makan. Berarti memang kurang ya. Makannya kurang berarti kalau sedikit berpikir dia pusing. Bentar ya teman-teman ya. Ya, kita bahas soal nomor 28. Kok pakai jari dulu aja deh. Jadi dasar teori untuk soal ini teman-teman, kalau kita dapat garis lurus, straight lines ya, oh 30, belum, ya, bukan, sama kayak Colin tadi jawabnya ya. Belum tepat ya.
Oke, teman-teman, Koko akan cerita tentang dasar teori soal ini. Kalau dia garis lurus, teman-teman, dia 40. Oh, belum. Kolinnya. Jadi garis lurus itu dia total sudutnya 180 derajat. Terus ada segitiga yang berantakan ya. Ini tinggi segitiga ya, teman-teman ya. Belibet yang ngomongnya. Segitiga. Segitiga ini total sudutnya pasti 180 juga ya. Ini juga dasarnya juga, teman-teman. Terus kalau kita punya soal segitiga sama kaki, ini panjang. Kakinya sama ya, teman-teman. Dan juga memiliki sudut yang sama juga. Ya, teman-teman ya. Teman-teman tahu tentang fx. Satu lagi apa ya? Oh, fx sama apa ya? Oh, z. Nah, ini sudut-sudutnya sama ya, teman-teman ya. Sudut ini sama sudut ini harus sejajar. Ini nggak sejajar, yang penting dia bilang sudut ini sama sudut ini sama. Sudut ini sama sudut ini sama. Nah, sudut ini sama sudut ini juga sama. Z ya, tolak belakang. Nah, sama segitiga sama kaki, teman-teman. Kaki-kakinya sudutnya sama. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya, oke. Ini apa lagi? Masih belum tepat ya, polinnya 40 ya. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Dasar teorinya ini. Dia yang terhadap dalam sama, berseberangan dalam sama, yang tolak belakang sama juga sudutnya ya. Oke, sudah dicatat ya. Koko kembali ke soalnya. Koko gambar soalnya dulu ya. Gambarnya demikian ya, teman-teman. Ini A, ini B, G, F, ini T. Ya, ini yang sudah diinikan. Dan dia bilang di soal ada sama kaki, yang sama kakinya ini ya. Oke, kemudian dikasih tahu sudut ABC-nya 100 ya. Kemudian sudut apa? Sudut oh ya, teman-teman. Sudut yang DEF ya, DEF itu 70 ya. Oke. Nah, kemudian eh, kita cari sudut, tugasnya adalah cari sudut BCD berapa ya. Tadi udah ada yang jawab teman-teman kita 40, 30, 20 ya, 35 ya. Oke, kita coba. Kalau diketahui yang dua ini 100 sama 70, berarti kita cari sudut CBD dulu ya. CBD berarti sudut yang ini yang dicari teman-teman. Ini ya. Sudut ini, kalau ini dapatnya dari sebuah garis, teman-teman. Ini kan jadi sebuah garis lurus ya, yang dikuningin ya. Jadinya sudut CBD 180 kurang 100. Dapat dia 80 derajat, teman-teman. Kemudian ada sudut FDE, FDE yang ini ya, teman-teman ya. Ini pasti tolak belakang sama yang ini. Sama dia ya. Jadi kita cari ini, karena ini sama kaki 70, 70, berarti ini 70 juga ya, teman-teman ya. Kan dia sama kaki. Jadi sudut yang di bawah kakinya, dia pasti sama. 70, 70. Berarti kita lihat sudut FDE 180 dikurang 140. Dari 70 tambah 70 itu tadi ya. Pokok tulis 70, 70 lagi ya.
Jadi jawabannya 40 ya, teman-teman. Di sini 40, berarti dia 40 juga yang di bawah ini. Nah, kita udah dapat nih 40 sama 80, teman-teman. Nah, yang ditanyakan udah hampir mendekati ya. Buah segitiga BCD kan totalnya 180 derajat nih, teman-teman. Berarti kalau nyari sudutnya BCD, ini segitiga ya, teman-teman ya. Jumlah sudutnya 180 maksudnya ya. Berarti sudut ini berarti 180 dikurang 80 dikurang 40 derajat. Jadi jawabannya 60. Sedikit lagi ya, Colin ya. Selamat siang. Ya, silakan teman-teman salin dulu, catat dulu. Habis ini kita bahas ya. Ini teman-teman nggak ada yang kirim soal ya ke grup ya. Soal matematika, soal fisika, kimia. Kayaknya nggak ada ya. Ya, belum ada yang kirim ya. Oke deh. Ya, sudah disalin ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Habis nomor 28, 29 ya. Nah, ini dia. Nah, ini soalnya di 235 kita bahas di 240 ya, teman-teman ya. Oke, Koko izin ke belakang dulu ya, sambil minum ya. Halo, Koko. Oke, teman-teman. Kembali lagi di 240 ya, teman-teman ya. Masih 2 menit lagi. Koko lagi izin ke belakang katanya. Oh, oke. Satu lagi siapa yang... Oh, Franklin ya, baru datang ya. Franklin B ini siapa? B. B boleh kenalan sama Koko? Namanya siapa?
Sekolahnya di mana? Kelas berapa? B ini malu-malu nih kayaknya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin teman yang lain mau kenalan nih. 1 menit lagi teman-teman. Nomor 29. Kita mau bahas 29 teman-teman. Di 2.40, 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ya, 2.40 teman-teman. Koko bahas ya. Koko stop sharing. Kita ke whiteboard. Oh ya, Koko bacain dulu deh soalnya ya. Oke. Teman-teman. Mau ada yang jawab ya? Oke. Nah, nomor 29. Rata-rata skor ujian matematika di kelas adalah 2,5. Seorang siswa yang skornya 7 dalam ujian itu pindah ke sekolah lain. Rata-rata skor siswa yang tinggal adalah 5. Jadi dari 5,2 turunnya rata-rata jadi 5. Yang siswanya skornya 7, dia pindah. Dia keluar ya, skornya 7 ya. Berapa banyak siswa di sana yang belum ada siswa? Nah, berapa banyak siswa di sana sebelum ada siswa yang pindah? Oke, ada satu orang ya yang keluar dengan skor 7, berarti kita belum tahu nih banyaknya siswa yang ada sebelum siswa yang pindah, yang tadi yang satu orang itu ya. Oke, gimana cara ngerjainnya? Kita coba kerjain ya teman-teman ya. Oke, jadi kita misalkan teman-teman ini dasar teorinya rumus rata-rata ya teman-teman ya. Dasar teorinya rata-rata, rumusnya misalkan hasil kali nilai, jumlah hasil kali nilai ya. Itu jumlah hasil kali nilai dibagi jumlah orangnya, jumlah orang. Ya, teman-teman ya. Jadi contoh soal ini, contohnya soal lain ya, soal lain ya. 8, 7, 6 misalnya. Rata-ratanya berapa sih kalau punya ini? Berarti tinggal 8 tambah 7 tambah 6 dibagi 3. Kita udah dapat rata-ratanya ya, teman-teman ya. Jadi 13 tambah 8, 21 bagi 3, jawab rata-ratanya 7, teman-teman. Oke ya, ini contohnya aja. Kita bahas soalnya, teman-teman. Dalam soal ini, banyaknya siswa, totalnya ada N orang. Nah, terus rata-ratanya awalnya 2,5. Nah, ini belum keluar satu orang ya, teman-teman ya. Nah, kalau dilihat rata-rata itu dikasih tanda begini, terus dibeginiin, jumlah X gitu ya, dibagi N. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kita kali hasil kali nilai si sigma X itu ya, berarti rata-rata kali jumlah orangnya. Ya, teman-teman ya. Berarti kalau begitu, kita masukin aja N, sorry, rata-rata berapa? Dimasukin 5,2 ya, 2,5 kali N ya, yang diketahui cuma ini doang ya. Jadi 5,2 N, terus kita punya X baru nih, apa rata-rata baru ya maksudnya ya. Yang dimana X Z-nya dikurangin 7,
satu orang, dan N-nya juga satu orang dikurangi, teman-teman. Nah, ada yang bingung nggak, teman-teman? Rata-rata baru ya. Nah, rata-rata baru itu 5 ya. Terus yang ininya kita ganti ya. Yang ini kita ganti sama ini. Jadi 5,2 N dikurang 7 dikurang min 1. Berarti kali silang. 5 kali N min 1 sama dengan 5,2 dikurang N dikurang 7. Nah, tinggal dikali ke dalam ya. 5N kurang 5, 5,2 dikurang N dikurang 7. Terus teman-teman, nol. Kita bikin garis yang ketiga ya. Berarti N-nya ini kita gantiin ke ruas kanan, ruas kiri maksudnya. 6N, terus min 5-nya pindahin ke kanan. Jadi plus 5, min 7, min 2 kurang 5 per 3, jadi 3,2 ya, teman-teman. Di N-nya adalah, bentar, 2,5 kurang 7. Oh, ini ada yang salah ya, teman-teman. Ini bukan dikurangin N-nya. Ini nempel N-nya ya. Kali silang berarti ini nempel N-nya. Ini 5,2 N kurang 7 ya. Di sini 5,2 N kurang 7. Kemudian dikurangin jadi 0,2 N. Sama dengan 2. Di N-nya sama dengan 10. Berarti ada 10 orang ya. 10 orang jawabannya teman-teman. Yang sebelum pindah ya. Yang sebelum pindah maksudnya. Yang sebelum pindah ada 10 orang. Kalau dia pindah 1 orang berarti tinggal 9 orang ya teman-teman ya. Oke teman-teman silakan disalin. 1 menit untuk bertanya. Oke. Tidak ada yang mau bertanya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, Koko buat acara dadakan ya. Oke, teman-teman boleh foto, videonya di on-in ya. Kemos, boleh minta bantuan untuk on-kan video, kita mau foto bareng ya, Kemos ya. Oke. Mesti suruh yang lain buka dulu. Kenapa, Kemos? Nggak jelas? Mesti suruh yang lain buka video dulu. Oh, buka video dulu, oke. Oke, teman-teman, Michael, Giselle, ya, B, Franklin, sama Colin. Nah, yuk kita foto bareng-bareng yuk. Ini Kemos sudah buka nih. Michael, Gisela, Tia, B, Franklin, Colin. Ya, Michael. Thank you, Michael. Franklin, Giselle, Tia, B. Oke, Tia. Are you using large PC? Nggak apa-apa, Franklin. It's okay. Jadi kecil ya, Franklin ya. Kelihatannya kecil. Kayak semut ya. Oke, nggak apa-apa. Franklin. Nggak apa-apa. Oke, Giselle, B. Colin. Halo, Colin. Colin yang aktif nih biasanya ini. Halo, B. Sama Gisela. Sama Irwan Linghok nih yang gambar ya. Dia lagi ke toilet nih orangnya ya. Oke deh, yang ada aja deh ya. Kalau ini lagi ke toilet kayaknya ya.
Oke, Michael, boleh kelihatan face-nya, C. Oke, ya, sip. Yuk, satu, dua, tiga. Nah, sebentar ya, kok simpen dulu. Gaya yang kedua, boleh bebas, acak. Penguin, saudaranya nggak diajak? Oke. Ayo, ayo, foto gitu ya. Oke, Mos juga ikutan ya adiknya ya. Oke, oke. Ini, oke, ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke deh. Ya, Kemos adiknya nggak mau ikutan? Nggak mau ikutan ya. Oke, ya. Ya, makasih teman-teman. Silahkan nggak mau. Oh iya, itu mau tuh. Dia. Satu, dua, tiga. Nggak boleh ya, kata Kemos ya. Oke, ya, satu, dua, tiga. Ayo Kemos, satu, dua, tiga. Oke, tiga ya. Oke. Yuk, teman-teman kita belajar lagi ya. Ya, terima kasih partisipasinya. Ya, soalnya habis ya teman-teman ya. Koko kasih lagi soalnya yang menarik. Bentar ya. Dan dokumen. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman nggak ada soal ya? Nggak apa-apa. Nanti Koko cari sebentar. Oke, sudah ada yang nonton film apa lagi ya? Belum ada yang baru ya filmnya. Zafiro doang ya. Oke. Nah, teman-teman, kita belajar ini apa geometri Tahingga ya. Deret geometri Tahingga ini soalnya nomor 12 ya. Sudah muncul ya, teman-teman. Ini dia. Nilai dari satu kurang sepertiga tambah sepersembilan kurang seperdua tujuh tambah titik-titik terus-terusan ya. Nah, kira-kira berapa ya? Kalau dilanjutin lagi, hasilnya berapa? Silakan. Nomor 12 ini 5 menit, berarti di 2:57 ya. Oh, kita berakhir jam 3 ya. Oke, oke. Ya, nomor 12, 5 menit lagi kita bahas, teman-teman.
Di soal ini ada titiknya 3, berarti dia seterusnya ya teman-teman, tidak berhenti ya. Jadi kalau habis ini ditambah berapa, 27 kali 3, itu 81 ya. Jadi tambah 181, terus dikurang 1/243, dan seterusnya ya. Nah ini gimana cara nyarinya? Nanti habis ini Koko kasih dasar teorinya, 3 menit lagi. Oke, teman-teman kita bahas aja ya. Masih 5 menit karena dasar teorinya agak sedikit panjang ceritanya. Ini Koko simpen dulu. Oke, kita ke whiteboard ya teman-teman ya. Bentar ya. Salah pencet ya. Oke. Oke. Nah, ini Colin aktifin ya. Nanti foto lagi ya Colin ya. Nah, teman-teman kita coba lihat whiteboard ini ya, sebentar ya. Oke. Satu, tadi soalnya apa ya? Ini agak-agak pikun ya jadinya. Ini dia. 1 kurang 1/3 tambah 1/9. Berarti ini plus 1 ya. Terus ini min 1/27 ditambah titik-titik 3 gitu ya. Nah, maksudnya teman-teman soal ini apa sih? Ini adalah positif, positif, ini nanti positif ya, ditulis lagi 1/81, dan seterusnya ya, ada minus lagi ya di sini ya. Ini minus lagi, 243 ya, 1/243 maksudnya, dan seterusnya gitu ya. Ditambah dan seterusnya gitu ya. Sampai dia nggak berakhir teman-teman. Nah, ini namanya adalah deret geometri tak hingga. Tak berhingga, jadi namanya deret geometri tak hingga. Makna tak hingga ini seterusnya gitu ya, tidak berhenti-berhenti ya. Nah, deret tak hingga ini kita punya rumus mujarab. Mujarab artinya sakti ya. S tak hingga. Ini cuma begini aja. Dia bisa langsung tahu total semua angka yang ditambah dan dikurang ya. Namanya ini deret geometri tak hingga, rumusnya cuma ini aja. Nah, teman-teman ini apa sih S tak hingga? S tak hingga itu adalah ya jumlah dari semuanya, jumlah dari semua yang ada di setiap soal ya. Ini adalah jumlah deret tak hingga. Ya. Kemudian A ini adalah suku pertamanya, suku ke-1 gitu ya. Pertamanya kan 1 ya. Di soal ini ya, pertamanya 1. Ada juga soal-soal yang lain bisa juga pertamanya 9 ya, tulis 9 ya gitu ya. Nah, ini 1 kurang R. R itu adalah uh, suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua. Oh, jadi rumusnya bisa dibilang UN UN min 1 ya, teman-teman. Oke, teman-teman.
Nah, jadi kita langsung masukin aja nih rumusnya ya. S sehingga adalah A-nya 1 ya. Jadi kita tulis dulu deh rumusnya ya. 1 terus per 1 kurang R. R itu adalah kita nyarinya pakai rumus yang kedua, sepertiga dibagi 1 ya min sepertiga. Pasti terusan min sepertiga ya. Seterusnya pasti sama. Nah, kemudian teman-teman, ini kita kotakin aja ya. Nah, ini sama dengannya milik yang S sehingga 1 per 1 tambah sepertiga ya. Ini 1 per 4 per 3 ya. Teman-teman, 1 tambah sepertiga 4 per 3 ya. Jadi jawabannya 3 per 4. Ini dia jawabannya. 3 per 4 tuh yang B ya. Kita kembali ke soalnya. Jawabannya yang B. Ada yang bingung teman-teman? Caranya? Boleh tanya. Waktunya tepat ya, jam 3. Habis ini bisa main game, bisa tidur, bisa belajar lagi ini juga bisa ya teman-teman ya. Oke. Tadi ada yang bertanya nggak sih? Sebentar ya, Koko cek WA ya. Oh, oke. Ya, Kemos nggak bertanya ya, cuma kirim hello doang ya. Oke, Kemos, oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kita kembalikan ke ketua kelas kita, Kemos. Yuk, Ya, terima kasih Koko. ya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Sampai Sukses jumpa ya. minggu depan teman-teman. Sampai Yuk, bye. setengah jam lagi ya Koko. Oh ya, setengah jam lagi Udah saya. lagi Ya, oke. setengah jam lagi. Oke. Yuk, Oke, bye, bye. bye-bye. Bye. Terima kasih Koko. Yuk, sama-sama.